Hai semua, kembali lagi di channel kesayangan kita, The Spooky Storyteller. Kali ini, saya akan melanjutkan kisah sebelumnya. Siapkan diri kalian, karena kita akan mengungkap kisah yang berjudul Misteri Desa Tanpa Suara Azan. Tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Wuri kembali ke padepokan. Dia merasa lega saat mengetahui Saka dan Panji selalu siap sedia menolongnya dan mengawasinya dari jauh. Setidaknya dia tak merasa sendiri, meskipun hanya dia yang menjalankan syariat agama selama di dalam padepokan. Asal dia tidak dirintangi dalam menjalankannya, itu sudah cukup bagi Wuri. Wuri masih duduk di pinggir ranjang. Dilihatnya jarum jam di tangannya, menunjukkan angka hampir jam 12 malam. Dia lantas merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Tidur telentang dengan kedua tangan dia jadikan sandaran. Pikirannya menerawang, memikirkan nasib yang menimpanya. Beberapa minggu sebelumnya, dia sangat bahagia saat mengetahui dirinya lulus dari pondok dalam waktu paling cepat dibanding santri-santri lain. Dia lantas nekat pulang sendiri setelah lelah menunggu jemputan dari orang tuanya yang tak kunjung tiba. Namun kenyataannya sekarang, dia bagaikan berada di sarang penyamun, sangat rawan disakiti dan dinodai kapan saja. Jika tidak ingat kedua orang tuanya, dia pasti sudah kabur dan memilih hidup di tempat lain. Namun Wuri tetap bersyukur. Setidaknya kepulangannya akan mengungkap sesuatu yang sangat penting. Seandainya dia tidak nekat pulang, bisa jadi hingga saat ini dia masih beranggapan kedua orang tuanya baik-baik saja. Begitulah akhirnya Wuri menyikapi segala sesuatu yang menimpanya belakangan ini. Dia selalu memegang prinsip bahwa orang yang beriman kepada Allah harus selalu berprasangka baik kepadanya, karena Allah itu sesuai persangkaan hambanya. Lama-lama Wuri tertidur lelap untuk pertama kalinya selama berada di padepokan. Pagi hari setelah sarapan, Mbak Yuni datang menghampirinya dan memberitahukan bahwa dia dipanggil Ki Suro dan ditunggu di rumah joglo. Wuri tak langsung pergi bersama Mbak Yuni. Dia masih harus membersihkan diri. Oleh karena itu, dia menyuruh Mbak Yuni pergi lebih dulu. Wuri sendiri bergegas membersihkan diri. Dia tidak ingin membuat Ki Suro menunggu lama dan akhirnya marah. Pokoknya aku harus bermain cantik. Jangan sampai Ki Suro marah dan memaksaku menikah dengannya, sekarang batin Wuri. Sementara di rumah joglo, Ki Suro sedang berbicara serius dengan Karto dan Pak De Cokro. Karto, Cokro, sepertinya aku hendak memajukan hari pernikahanku, ucap Ki Suro serius. Kenapa Ki? Tanya Cokro seketika. Aku curiga bahwasannya Wuri merencanakan sesuatu di belakangku. Rasanya tidak mungkin dia begitu saja mau menerima lamaranku. Kenapa Ki Suro berpikir demikian? Kali ini Karto ikut mengeluarkan suara. Kalian pikir saja, Wuri itu cantik dan masih muda. Bagaimana bisa begitu saja menerima diriku yang sudah tua? Alasan Ki Suro cukup masuk akal. Dia tidak mungkin menceritakan penemuannya kemarin karena ada Pak De Cokro juga di sana. Tapi Ki Suro kan berlimpah harta dan punya pengaruh. Cokro rasa wajar jika Wuri menerima Ki Suro. Pak De Cokro mengemukakan pendapatnya. Kamu itu aneh. Kamu Pak De-nya seharusnya tahu bagaimana karakter Wuri. Kamu pikir Wuri tipe orang yang materialistis? Ucap Ki Suro sambil menatap mata Pak De Cokro dengan tajam. Dia tidak rela jika orang yang disayanginya dianggap materialistis. Maaf Ki, hanya kata-kata itu yang keluar dari mulut Pak De Cokro. Dia tak menyangka jika Ki Suro akan marah mendengar ucapannya. Sudahlah, kamu pulang saja dulu. Urusanku denganmu sudah selesai. Ki Suro bahkan sampai mengusir Pak De Cokro. Selama ini dia sebenarnya tidak menyukai Pak De Cokro yang menurutnya bersifat seorang penjilat. Ia yakin hati Pak De Cokro tidak tulus. Sama adik sendiri saja dia berkhianat, apalagi sama orang lain. Pak De Cokro menuruti ucapan Ki Suro. Dia pulang ke rumahnya meninggalkan area padepokan. Kini tinggallah Ki Suro dan Karto. Sebenarnya, kemarin aku melihat Wuri seperti sedang mencari sesuatu di atas pintu ruang bawah tanah. Aku khawatir dia mencurigai sesuatu. Jika sampai dia tahu bahwa orang tuanya ditawan di ruang bawah tanah, bisa jadi dia tak mau menikah denganku. Makanya aku ingin pernikahannya dimajukan. Ki Suro mengutarakan alasan. Sebenarnya ingin menikahi Wuri secepatnya setelah Pak De Cokro pergi. Karto masih diam. Dia tak berani bicara sebelum dipersilakan bicara. Menurutmu, aku harus bagaimana? Tanya Ki Suro. Menurutku bukankah dengan ditawannya Kiai Haryo dan orang-orangnya, justru bisa Ki Suro jadikan senjata untuk memaksa Wuri agar mau menuruti keinginan Ki Suro. Ki Suro tinggal bilang apa adanya dan mengancam Wuri akan menyakiti orang tuanya jika dia tidak mau menuruti kemauan Ki Suro. Aku yakin Wuri tidak akan bisa menolak.
Dia pasti akan memilih menuruti Kisuro asalkan orang tuanya tidak disakiti. Ujar Karto dengan hati-hati. Kisuro manggut-manggut. Dia merasa menemukan jalan keluar dari masalah yang dihadapinya. Sepemikiran. Terima kasih masukannya. Kamu memang benar-benar pengikut setiaku yang paling bisa aku andalkan. Kisuro mengatakan semua itu dengan wajah sumringah dan tangan menepuk-nepuk bahu Karto. Pertanda dia bahagia. Dalam pikirnya sebentar lagi keinginannya untuk memiliki Wuri seutuhnya akan terlaksana. Kisuro kemudian mengambil uang dari kantong kainnya dan menyerahkan kepada Karto. Ini upah untukmu karena sudah setia kepadaku. Sekarang kamu boleh pergi. Terima kasih Ki, ujar Karto sambil menerima uang pemberian Kisuro. Karto kemudian pamit dan pergi dari hadapan Kisuro. Tak berselang lama Wuri hadir dan menghampiri Kisuro. Apakah Kisuro memanggilku? Tanya Wuri sesampainya di hadapan Kisuro. Ya, aku memanggilmu. Duduklah. Perintah Kisuro dengan mata mengarah ke kursi yang terletak di samping kirinya. Wuri duduk perlahan. Dengan mulut tak lepas dari berzikir kepada Allah. Bagaimanapun dia harus selalu membentengi diri. Kisuro adalah seseorang yang menganut ilmu yang bertentangan dengan ajaran agama. Wuri, ada hal penting yang ingin aku bicarakan denganmu, ucap Kisuro setelah Wuri duduk di sebelahnya. Hal apa itu Ki? Aku ingin pernikahan kita dilaksanakan hari Jumat depan. 7 hari lagi. Ucap Kisuro tanpa rasa bersalah. Wuri yang semula menunduk langsung mengangkat kepalanya dan melihat muka Kisuro dengan wajah mengernyit, mencari kesungguhan di wajah Kisuro. Tak ada tanda-tanda kebohongan di sana. Kenapa Ki? Bukankah saat itu Kisuro sudah berjanji akan menikahiku setelah aku berada di sini selama 1 bulan? Sekarang aku baru hampir seminggu tinggal di sini. Kenapa Kisuro mendadak ingin memajukan hari pernikahan kita? Suara Wuri terdengar protes. Dia tak terima jika Kisuro memajukan tanggal pernikahan begitu karena itu sama saja membuatnya makin sulit bergerak. Lagi pula saat menikah nanti, Wuri membutuhkan ayah kandung Wuri untuk menjadi wali pernikahan. Namun hingga saat ini keberadaan orang tua Wuri masih belum diketahui. Bagaimana bisa Wuri menikah? Wuri melanjutkan kembali kalimatnya. Dia berusaha mempengaruhi Kisuro agar tak jadi memajukan tanggal pernikahannya. Kamu tenang saja Wuri. Soal ayahmu, dia pasti akan datang saat kita menikah. Aku sangat tahu di mana keberadaannya sekarang. Di mana Ki? Ucap Wuri antusias. Berharap dugaannya tentang Kisuro yang menyembunyikan kedua orang tuanya salah dan orang tuanya benar-benar pindah. Dia berada dalam tawananku, ucap Kisuro enteng. Wajahnya tak menunjukkan sedikit pun raut bersalah. Astagfirullahaladzim. Ternyata benar dugaanku. Selama ini Kisuro lah dalang di balik hilangnya orang tuaku. Tak hanya itu, pasti Kisuro jugalah yang telah merubah seluruh tatanan agama di desa Kenongko hingga banyak penduduk desa yang beralih haluan. Kisuro benar-benar jahat, Wuri mengatakan dengan emosi yang tak terkontrol. Dia berdiri dengan tangan menunjuk-nunjuk muka Kisuro dan suara yang cukup tinggi. Nyai Laksmini yang sedang di kamar sampai keluar dan mengintip dari balik pintu apa yang sebenarnya terjadi. Sekarang, tunjukkan di mana Kisuro menawan kedua orang tuaku. Ucap Wuri lagi. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Yang ada wajah putihnya memerah karena menahan amarah. Mata Nyai Laksmini membeliak mendengar ucapan Wuri. Dia tak menyangka jika suaminya sejahat itu. Kamu pikir aku akan memberitahumu? Oh tidak Wuri. Aku hanya akan memberitahu saat hari pernikahan kita. Saat itu aku akan membebaskan calon mertuaku dan menyuruhnya menjadi wali nikah kita. Aku tahu jika aku beritahu sekarang, kamu pasti akan membawanya pergi dan membatalkan rencana pernikahan kita. Itu semua tidak akan pernah terjadi Wuri. Kamu harus menjadi istriku hari Jumat depan. Kisuro mengucapkan semua itu dengan santai seolah-olah itu bukanlah hal penting. Wuri menarik nafas panjang kemudian duduk. Dia memikirkan langkah selanjutnya. Tak mungkin baginya melawan Kisuro saat ini. Lebih baik dia fokus mencari tempat di mana kedua orang tuanya ditawan. Kemudian menyelamatkannya sebelum hari pernikahan yang dimajukan. Bagaimana? Kamu mau atau tidak menikah denganku Jumat depan? Namun kalau tidak mau, jangan salahkan aku jika kedua orang tuamu terancam keselamatannya. Meskipun Kisuro mengatakan semuanya dengan tenang, tetapi Wuri tahu bahwa ucapan Kisuro merupakan ancaman yang sangat mungkin menjadi nyata. Wuri menelan ludahnya dan menata hati untuk menjawab permintaan Kisuro. Baik Kisuro, aku akan mengikuti kemauanmu. Tetapi tolong jangan kamu sakiti orang tuaku, ucap Wuri akhirnya karena tak ada lagi pilihan lain. Dia hanya berharap Panji dan Saka siang ini benar-benar datang dan bisa menemukan tempat Kisuro menawan orang tuanya. Bagus, pilihanmu tepat Wuri.
Jangan khawatir, aku akan menjaga kedua calon mertuaku dengan baik. Sekarang kamu boleh pergi. Rawatlah dirimu dengan baik agar di hari pernikahan kita kamu bisa tampil sempurna. Wuri tak menggubris ucapan Kisuro dan memilih pergi begitu saja dari hadapan Kisuro. Hatinya sangat sakit mendapati kenyataan bahwa kedua orang tuanya benar-benar ditawan oleh Kisuro. Kisuro melihat kepergian Wuri dengan senyum kemenangan. Dia yakin Wuri akan menuruti semua inginnya. Dia tak tahu jika Wuri punya rencana di balik kesediaannya menuruti kemauannya. Aku pastikan kamu akan menjadi istriku, Wuri. Jika ibumu lebih memilih ayahmu, maka kamu harus menggantikannya di hatiku. Sepertinya hanya kamu yang bisa membuatku melupakan ibumu. Gumam Kisuro cukup keras. Tanpa Kisuro sadari, Nyai Laksmini melihat dan mendengar semua kelicikannya. Nyai Laksmini menjadi geram karena ternyata suaminya sangat tak berperi kemanusiaan. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi untuk mendapatkan update kisah selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.